Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar tentang mata pelajaran seni budaya kelas 11 untuk tingkatan madrasah aliyah dan SMA. Nah, sebelum kita mempelajari seni musik atau yang ada pelajari saat ini, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dulu. Yang pertama adalah sebelum kita mulai pembelajaran, biasakan untuk berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita terima bisa berkah dan bermanfaat. Yang kedua, silakan saat akan memulai pembelajaran, lakukan absen terlebih dahulu dengan mengklik link yang telah disediakan di Google Classroom oleh guru kalian. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang seni musik barat. Nah, sebelum kita mempelajari musik barat, maka kompetensi dasar yang harus kita miliki adalah memahami konsep musik barat dan kemudian menganalisis musik barat, lalu memainkan alat musik barat sampai dengan kita bisa mempresentasikan hasil analisis musik barat. Nah, tujuan pembelajaran yang harus kita lakukan adalah setelah selesai kita mempelajari materi ini, diharapkan siswa mampu menjelaskan konsep musik barat, pengertian musik dalam konsep musik barat, kemudian menjelaskan pengertian nada, tanda dinamik, dan tanda tempo dalam konsep musik barat dengan tepat. Kemudian yang selanjutnya adalah membuat analisis karya musik barat dari tayangan materi video pertunjukan musik yang telah disajikan dengan baik. Selanjutnya, melakukan pengalaman musikal apresiasi karya seni musik dari tayangan video yang disajikan sesuai dengan pemahaman masing-masing dengan baik. Tentu saja dalam kehidupan kita semuanya pasti suka dengan musik. Mau suka atau tidak suka juga, dan mau tidak mau juga kita pasti akan berhadapan atau mendengarkan musik, baik itu dari secara langsung dari televisi, dari radio, dari MP3, MP4 dan lain sebagainya, atau dari HP yang setiap hari kita pegang. Kemudian yang berikutnya, pernah dengar atau melihat pertunjukan musik barat atau tidak? Ya, baik melalui lewat HP, radio, MP3, MP4, TV, YouTube dan lain sebagainya. Nah, tentu saja pasti semuanya pernah melihat hal itu. Jadi, apakah musik barat itu? Sebelum kita sebelum kita mempelajari tentang seni musik barat, kita kembali mengingat untuk pengertian seni musik itu sendiri. Musik merupakan salah satu cabang kesenian yang mempergunakan bunyi, suara, dan nada sebagai bahan bakunya atau sebagai substansi dasarnya. The Concise Oxford Dictionary mendefinisikan musik sebagai seni yang menggabungkan suara vokal atau instrumen atau keduanya untuk menghasilkan keindahan bentuk, harmoni, dan ekspresi emosi. Musik adalah suatu ilmu atau bidang seni yang berupa suara bunyi yang terkombinasi dalam urutan yang mempunyai irama, melodi, dan harmoni yang dapat menggambarkan perasaan penciptanya, terutama aspek emosionalnya. Nah, baru saat ini kita mengambil definisi musik barat. Musik barat ini adalah musik yang berasal dari negara-negara barat. Nah, biasanya pengertian negara-negara barat ini merujuk kepada wilayah benua Eropa dan Amerika. Kemudian musik ini sangat berkembang di negara-negara timur seperti halnya negara kita Indonesia. Nah, musik barat ini adalah musik dari negara-negara Eropa, ya, baik Eropa Timur, Eropa Barat,
bahkan ke daerah-daerah benua yang lain, misalkan Amerika, Australia, dan lain sebagainya. Musik merupakan salah satu hal yang paling sering didengarkan oleh manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kehidupan sehari-hari. Dan perkembangan musik yang terus meningkat ini menjadikan banyak orang yang terpengaruh karena persebarannya yang sangat mendunia, sehingga musik menjadi salah satu isu yang sangat menjanjikan. Musik barat yang berkembang dan populer di Indonesia telah banyak mempengaruhi bangsa kita karena penyebarannya secara global, sehingga musik diatonis sering dijadikan media untuk berbagai kepentingan, diantaranya untuk bidang pendidikan, hiburan, politik, agama, kesehatan, dan lain sebagainya. Hal ini menyebabkan musik barat ini dianggap menjadi salah satu media komunikasi yang sangat efektif atau memiliki kedudukan yang sangat strategis untuk menyampaikan berbagai pesan secara rasional, walaupun sebenarnya hal itu tidak selamanya benar. Nah, selain itu, pengaruh musik barat ini telah banyak mempengaruhi dan mewarnai berbagai musik yang ada di Indonesia, baik musik populer maupun musik-musik daerah. Dan keberadaan musik tersebut cenderung telah menyatu dan ikut mewarnai masyarakat di daerah. Nah, dalam konsep musik barat ini ada beberapa hal yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah musik modal, di mana musik modal ini adalah karya musik yang berasal dari satu ajaran nada dengan jarak interval tertentu dan tidak ada hubungannya antara setiap not tangga nada tersebut kecuali nada dasar yang merupakan pusatnya atau finalisnya. Nah, musik modal ini memiliki ciri yaitu memiliki pusat nada, kemudian nada dasar bersifat monofon, tidak ada hubungan khusus antara tiap-tiap tangga nada, serta menggunakan tangga nada pentatonik dan bersifat horizontal. Nah, yang berikutnya adalah musik tonal. Musik tonal ini adalah istilah musik yang berarti menyatakan bunyi atau warna suara, sedangkan tune berarti bunyi nada itu sendiri. Musik tonal ini adalah sistem musik yang memandang bunyi secara vertikal dan horizontal, atau setiap not itu tidak berdiri sendiri tetapi memiliki tangga nada diatonis mayor dan diatonis minor, serta memiliki karakteristik musik polifonik atau banyak suara. Ada iringan, kemudian harmonis, tidak memiliki nada dasar, dan memiliki sistem 12 nada. Yang berikutnya adalah musik atonal, adalah istilah musik yang ditulis dan dimainkan tanpa memperhatikan setiap kunci tertentu. Musik atonal ini tidak memiliki nada spesifik dan tidak ada kunci yang spesifik pula. Oleh karena itu, tidak memiliki not induk atau akord spesifik. Musik atonal ini memiliki karakteristik yaitu tidak memiliki nada, kemudian tidak memiliki kunci yang spesifik, tidak memiliki akord, dan tidak enak didengar jika dimainkan oleh yang bukan ahlinya. Yang selanjutnya adalah unsur-unsur musik barat. Nah, di dalam unsur-unsur musik barat ini kita mengenal beberapa istilah. Yang pertama adalah matra. Matra adalah pengelompokan ketukan-ketukan dasar yang tetap dari suatu lagu. Dalam musik populer yang sering disebut dengan beat. Nah, suatu kata dari kata bahasa Inggris yang berarti ketukan dalam bahasa Indonesianya. Jenis-jenis matra membentuk jenis-jenis birama seperti yang telah kita sering dengar. Mungkin ada 2/4, 3/4, 4/4, 6/4, 3/8, 6/8, 9/8, dan 12/8. Nah, angka yang di sebelah kiri ini, yang sebelah kiri garis miring ini memiliki atau menunjukkan jumlah ketukan per biramanya, dan angka yang sebelah kanan ini menunjukkan nilai not dasar yang melandasi berbagai nilai not yang membentuk ritme suatu lagu. Nah, ritme adalah irama adalah rangkaian gerak yang beraturan
dan menjadi unsur dalam musik. Nah, ritme ini terbentuk oleh sekelompok bunyi dan panjang pendeknya dalam waktu yang bermacam-macam, membentuk pola irama dan bergerak menurut pulsa dalam setiap ayunan nadanya. Nah, ritme ini terdiri dari not, kemudian tempo dan ketukan. Yang berikutnya adalah harmoni. Harmoni ini merupakan cabang dari ilmu pengetahuan musik yang membahas dan membicarakan perihal keindahan komposisi musik. Harmoni tersusun dari interval, fungsi, dan skala. Yang berikutnya adalah dinamik. Adalah tingkatan keras dan lembutnya cara memainkan musik. Kemudian dinamik diperlukan untuk agar supaya musik ini tidak terlalu monoton atau datar-datar saja. Nah, dalam musik ini ritme terbentuk dari sekelompok bunyi-bunyian yang memiliki panjang pendek dalam waktu yang bermacam-macam, sehingga kemudian membentuk pola irama dan bergerak menurut pulsa dalam setiap ayunan biramanya. Nah, ritme ini terdiri dari not, ketukan, dan tempo. Unsur berikutnya adalah pesan. Nah, pesan merupakan segala sesuatu hal yang Anda atau penyanyi katakan pada kami sebagai pendengar atau penikmat musik. Kemudian apa fakta atau sudut pandang serta filsafat Anda dan tanggapan yang Anda inginkan dari kami sebagai penikmat atau pendengar alunan musik yang disajikan, dan lain sebagainya. Kemudian melodi adalah tingkatan tinggi rendahnya dan panjang pendeknya nada dalam musik. Nah, melodi ini terdiri dari pitch, durasi, dan tune. Yang berikutnya adalah atmosfer, di mana atmosfer ini merupakan lingkungan di sekitar kita atau di sekitar kita pada saat kita menyanyikan suatu lagu. Atmosfer ini menjawab pertanyaan, Anda di mana? Karena di saat kita menyanyi, apakah berada di suatu pantai tropik, pegunungan yang bersalju, gereja, di rumah, hotel, atau di mana kita pada saat menyanyikan lagu tersebut atau menciptakan lagu tersebut. Yang berikutnya adalah suasana hati. Ya, sebuah karya musik, musik merupakan salah satu media alat komunikasi untuk menyampaikan perasaan, ide, gagasan, dan lain sebagainya. Di antaranya adalah suasana hati. Ya, suasana hati kita sedang sedih, sedang damai, sedang tenang, sedang gembira, dan lain sebagainya, bisa diaplikasikan atau direalisasikan dalam karya musik. Nah, kemudian yang berikutnya adalah lirik. Lirik adalah bagaimana penyanyi menyampaikan pesan melalui nyanyian. Nah, lirik ini mengungkapkan emosi, dan nyanyian mencakup melodi dan lirik. Merupakan ungkapan emosional. Nah, lirik ini bisa terdiri dari bait atau verse dan kur atau chorus. Nah, bait ini menunjukkan kur bercerita. Nah, bait menunjukkan seseorang atau sesuatu melalui bahasa yang spesifik dan menarik, sedangkan kur bercerita melalui komentar atau ringkasan tentang bait-bait itu. Nah, yang berikutnya adalah tangga nada, di mana tangga nada ini adalah cabang ilmu pengetahuan musik yang membahas dan membicarakan perihal keindahan komposisi bermusik. Nah, tangga nada ini secara umum bagi dua macam, ada tangga nada pentatonik dan tangga nada diatonik. Nah, walaupun dalam perkembangannya tangga nada ini berkembang menjadi selain diatonik juga ada tangga nada kromatik dan minor
natur ya. Yang berikutnya jenis-jenis musik barat. Jenis musik barat ini banyak sekali dan ini adalah beberapa contoh, diantaranya ada musik blues, ada country, kemudian ada emo, kemudian ada metal, ada hip hop, kemudian ada jazz, kemudian ada pop, ada pula musik klasik, ada juga R&B, kemudian ada rock, dan ada juga musik swing. Nah, mungkin ketutupan saya nih, ada musik swing ya, musik swing. Kemudian ada musik reggae ya, banyak sekali, dan masih banyak juga nanti turunan-turunannya. Saya juga ada bossa nova dan lain sebagainya. Ini beberapa contoh, namun tidak bisa ditayangkan. Oke, nanti lain waktu kita akan sama-sama saksikan. Ya, atau mungkin nanti saya kasih contoh salah satu saja contoh musik jenis reggae ya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulillah, Muhammadur Rasulillah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulillah, Muhammadur Rasulillah. Setelah tadi kita melihat paparan materi serta beberapa contoh dari musik barat, nah, ada beberapa yang harus diperhatikan. Yang pertama, kalian setelah melihat tontonan musik tadi serta materi yang telah disampaikan, maka buatlah tulisan apa yang bisa kalian pahami dari materi yang sudah dipelajari atau disampaikan pada kesempatan kali ini. Kemudian hasil tulisan kalian kumpulkan, hasil tulisan yang kalian tuliskan tadi dikumpulkan pada saat pembelajaran tatap muka yang akan dilaksanakan.
Nah, perhatian untuk sebelumnya kami mohon untuk perkembangan channel ini kepada semuanya untuk like, subscribe, dan share, serta silakan untuk komen. Mohon maaf apabila pada penyampaian materi ini banyak sekali kekurangan. Kesalahan itu dari saya dan kelebihannya itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala.